dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna ayuhal ikhwah rahimakumullah, mari kita teruskan kajian Tibbun Nabawi dari kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Juga Nabiullah siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Ayah Nabi Yusuf siapa? Yakub alaihi salatu wassalam. Di antara kisah yang diambil, dipetik hikmah dari Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam apa? Banyak. Di antaranya masalah qarinah. Qarinah Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam ketika ashab Yusuf saudaranya Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, kakaknya atau yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dimakan apa? Serigala. Ya, apa ayatnya? Bidamin kadzib, ya, dengan darah yang bohong, ya, darah hewan atau darah apa, ya. Nah, diberikan pakaiannya Nabi Yusuf, ini pakaiannya ada darahnya. Nah, ya, tetapi Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam menjawab apa? Apa? Coba dilihat surat Yusuf. Apa? Syahidnya di situ Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam tidak menerima apa? Laporan dari saudaranya Yusuf, walaupun bajunya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam apa? Berlumuran darah. Apa? Nah, waja'u ala qamisi bidamin kadzib. Mereka membawa bajunya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dengan apa? Dengan darah yang dusta, darah yang dibuat-buat. Maka dijawab oleh ayahnya apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Kalian yang buat, dibantah. Artinya enggak langsung diambil apa kasus itu 100% dan dibenarkan. Oh iya, tidak.
Karena ada qarinah di situ. Apa qarinahnya? Yang namanya serigala kalau makan orang atau makan manusia, selain darah yang keluar, apa kira-kira? Apa? Bajunya robek. Lah itu bajunya nggak robek. Coba itu kejelian Nabiullah siapa? Yakub, jeli di situ. Ada qarinah. Artinya bohong. Bidamin kadzib, darah yang dusta. Itu qarinah, ilmu qarinah. Ya. Nah, sehingga Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian yang buat tuh kalian. Ya. Karena Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam tidak serta-merta langsung menerima kabar berita seperti itu aja, ditelan mentah-mentah, tidak. Dilihat qarinahnya. Walaupun ada darahnya, taruhlah darah apa yang dia kasih di situ, tapi ada qarinah yang lain. Apa? Yang namanya hewan, apalagi serigala, memakan manusia, ya tentunya tercabik-cabik. Walaupun keluar darah, taruhlah memang keluar darah, tapi mana potongan tubuhnya mana? Dikasih nggak? Nggak dikasih. Itu satu. Yang kedua, bajunya tidak terobek-robek. Itu dua. Dari dua qarinah itu saja nggak bisa diterima. Sehingga Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam dengan qarinah itu, dengan tanda ciri seperti itu, mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian yang buat-buat itu kalian. Nah, kejahatan itu pasti akan terungkap. Ya, ini kejelian siapa? Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam selaku ayah. Walaupun mereka banyak ngadu, abati wahai ayahku gini. Tapi yang namanya dusta ya dusta, nggak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Walaupun orangnya banyak, pendukungnya banyak, tidak seperti itu. Ini juga kesehatan jiwa masuk dari segi apa? Kejelian Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam di dalam menghakimi, memutuskan perkara sebagai hakim, melihat qarinah, melihat tanda, ciri-ciri. Nah, para anbiya, para rasul, banyak kisah-kisah yang itu semua menunjukkan kepada tibbul qulub, kesehatan jiwa. Karena di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan lafaz min jihatir rusul, dari segi ar-rusul. Rasul adalah jama' dari rasul. Wa ma yadhunnu min husul sihhatil qulub bidun ittiba'ihim. Maka tidak akan bisa seseorang jiwanya sehat melainkan dia harus mengikuti para anbiya dan rasul, para rasul. Wa ghalata mimman yadhunnu dzalik, maka telah salah orang-orang yang menyangka dalam mengikuti selain para anbiya dan rasul, telah salah mereka. Nah, sehingga mereka merasa hebat, merasa pintar, justru mengikuti hawa nafsunya, pikirannya, pendapatnya pribadi, lebih mereka dahulukan dibanding dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.
Wa inna dzalika hayatu nafsihil bahimiyah asyahwaniyah. Yang mereka ikuti adalah kehidupan dirinya sendiri yang lebih cenderung dan condong kepada hewan, kehidupan hewan, syahwat, seperti bahasa yang namanya hewan adalah biasanya di antara ya sifat mereka apa? Menindas yang lemah. Kalau manusia tidak mengikuti jalannya apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti akan cenderung kepada jalan-jalannya hewan, binatang, selalu menindas yang lemah. Yang lemah ditindas, yang lemah dibunuh, yang lemah dizalimi, yang lemah diinikan, diitukan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti jalannya Ar-Rasul. Wasihataha wa quwataha. Nah, baik kuat jalan kehidupan seseorang tergantung apabila dia mengikuti jalannya para anbiya dan rasul. Wa hayatu qalbihi wa sihhatihi wa quwwati an dzalika bima'zalin. Wa man lam yumayyiz baina hadza wa hadza, maka barang siapa yang tidak membedakan antara ini dan itu, tidak bisa membedakan jalannya rasul, utusan-utusan Allah, dan jalannya orang-orang yang selalu membanggakan pikirannya, pendapatnya, hawa nafsunya, falyabki ala hayati qalbi, maka hendaknya dia menangisi tentang kehidupan jiwanya, kesehatan jiwanya. Fa inna minal amwat, karena dia termasuk jiwa yang mati. Wa ala nuri fa innahu munghamisun fi biharil dhulumat, karena dia telah masuk ke dalam lautan kegelapan. Karena apa? Karena dia sendiri tidak mau mengikuti jalannya utusan Allah di dalam kehidupan ini, di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Yang dia ikuti adalah hawa nafsunya, pendapat pribadinya, pikiran apa yang dia maukan semata, sehingga dia tidak bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Yang seharusnya dia mengikuti para anbiya dan rasul, mengikuti utusan-utusan Allah di dalam kehidupannya, tetapi dia lebih mendahulukan kehidupan yang cenderung kepada mirip seperti hewan dan binatang. Sehingga zaman-zaman sekarang ya tidak heran, ya zaman sekarang tidak heran banyak berita-berita orang tua ya menzinahi anaknya, atau anak ini dan itu seperti hewan, atau anak membunuh orang tuanya, ya seperti hewan. Ya, nah, hayatun nafsihil bahimiyah asyahwaniyah, kehidupan jiwanya seperti kehidupan hewan,
ya, yang syahwatnya lebih dia dahulukan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, waliyadzubillah. Sehingga ini adalah kesehatan jiwa yang lebih dan lebih, harus lebih didahulukan dibandingkan dengan kesehatan badannya. Atau kadang seorang tabib atau seorang yang berusaha untuk membantu di dalam kesehatan badan, kadang di antara mereka atau ada di antara mereka yang ketika tidak mendapatkan apa yang mereka mau, walaupun statusnya adalah seorang tabib atau seorang yang bisa ya memberikan ilmu tib, ya terapis atau yang semisalnya, kadang ketika dia tidak bisa merawat atau tidak berhasil di dalam satu perkara permasalahan kesehatan, tidak sedikit dari mereka yang frustasi, tidak sedikit dari mereka yang stres atau gila. Sehingga gak heran kalau ada orang yang stres, kok apa backgroundnya nganu misalkan dari kesehatan misalkan, ya ada nggak? Ada saja ya. Nah, atau dari kalangan pengobat, ya bahasa sekarang pengobat, bahasa dulu tabib misalnya ya. Kadang ada juga yang seperti itu, seorang tabib bunuh diri. Alasannya kenapa? Karena merasa dia tidak bisa menyembuhkan pasiennya. Nah, tujuan dia apa sih? Pengen kesohor atau pengen apa? Ilmunya seluruhnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita hanya membantu semampu kita, karena al-ilmu indallah, ilmu di sisi Allah, kesembuhan di tangan Allah. Adapun kita, tugas kita hanya wasilah saja, perantara saja. Kita bukan yang menyembuhkan, bukan. Itulah salah besar di situ, pemahaman yang keliru bagi seorang tabib atau terapis atau yang semisalnya. Ketika dia tidak mendapatkan jalan keluar dari penyakit pasiennya, maka kadang mereka stres, kadang mereka shock, kadang mereka ingin melampiaskan ini dan itu dan lain sebagainya. Sehingga at-tib al-qulub atau tibbul qulub, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, famusallamun ila rusul, diserahkan petunjuknya kepada para rasul salawatullah wa salamuhu alaihi. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.